nggak mau pokoknya harus terima. Tapi ada orang yang dikasih tahu hanya sebatas kiasan aja udah ngerti. Iya. Dengan bahasa kiasan aja udah ngerti. Agak-agak bersayap deh bahasanya ya. Bersayap. Itu gimana Kiasan, caranya? kiasan. Gimana caranya kalau ketika dalam penyampaian itu kita lihat karakter orang yang akan kita kasih tahu. Jadi bahasanya bermain lagi dengan bahasa. Mau tidak mau ada orang yang menerima sesuatu hal itu harus dengan ketegasan, ya kan? Harus diomelin dulu, Iya. baru Malah masuk. disentel dulu Sentuh dulu baru bisa, ya kan? Iman lagi berperan. Kita percaya tapi nggak melakukan. Itu dibuktikan. Iman percaya dengan ilmu Allah, ya Tapi aku tidak nggak melakukan. Aku nggak lakukan. Ini ilmu Allah loh. Ilmu Allah setetes itu luar biasa. Ilmunya Allah menyatakan bahwa orang yang benar-benar ikhlas maka dia akan mendapatkan hidayah, cahaya, yang dan sebagainya dimanapun dia berada. Tapi dia tidak percaya. Tidak percaya dalam artinya tidak mengamalkan. Tapi Iya. kan dia nggak percaya. Ya Tidak kan? mengamalkan itu yang susah salah. untuk yang mengamalkan ini yang susah sebenarnya. Makanya orang yang bahagialah dia ketika memiliki ilmu kemudian dia mengamalkannya. Ya uniknya kadang-kadang kayak gitu juga nih. Ada juga nih Bunda orang yang berilmu tapi enggan untuk mengamalkan karena berpikir seperti ini. Kalau saya berbagi ilmu, dia bisa pinter dong. Bisa kalah dong saya ntar pinternya sama dia. Ada juga yang seperti itu. Akhirnya mereka tidak mau berbagi ilmunya, tidak mau sharing. Jadi buat apa dia punya ilmu? Iya. Ada juga yang dia memiliki sifat gini teh. Kalau saya berbagi ilmu yang saya miliki kemudian saya transfer, saya sebenarnya bisa, cuma saya takut dipuji. Oh, Ada kan yang demikian, ada. Saya takut dipuji, nanti tiba-tiba saya disuruh deh, ayo teh isi. Ayo dong teh, kemarin teteh ini enggak Ayo akhirnya jadi narasumber di KPP ya. ya kan? Nanti aku jadi ini, enggak enak Nah, ada yang begitu juga. Itu salah juga ya. Nah, salah juga. Kita tetap harus menyebarkan. Itu udah satu kewajiban berarti ya. Iya, kita kan harus menjadi khalifah kan. Iya. Allah turunkan kita ke bumi ini sebagai khalifah salah satunya. Iya. Khalifah untuk apa? Untuk di lingkungan kita yang terdekat. Entah untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk suami kita, untuk saudara kita, atau untuk orang banyak. Nah, jadi sekarang porsinya kita aja di mana? Oh, baik. Ya kan? Posisikan porsi kita di mana. Ketika kita memiliki ilmu yang Allah berikan kepada kita, harusnya bersyukur. Syukurnya kita apa sih? Syukurnya orang yang memiliki ilmu adalah dia berbagi. Kepada siapa? Saya kepada umum kayaknya nggak berani. Ya udah kepada anakku. Pada lingkungan sekitar dulu aja ya. dulu anakku. Keluarnya belum dulu, ke anakku dulu, ke suamiku dulu, atau suamiku, atau ke anakku, atau ke istriku dulu. Nah, Yang penting ilmu itu tersalurkan transfer ke orang lain. Nah, disitulah bahwa bentuk kita mensyukuri nikmat Allah karena kita memiliki ilmu. Mana buktinya? Tuh terbukti anakku sudah mengikuti apa yang Allah suruh, yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Nah, kan demikian. Berarti ilmu kita benar-benar tidak sia-sia. Jangan dikatakan kita orang yang tidak menyampaikan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Itu amanah juga loh teh. Iya, amanah Ya kan? ya. Ilmu juga amanah juga kan. Masya Allah berat memang. Apalagi kalau teteh bilang, oh sok udah ahli, oh sok jadi guru. Seringkali seperti itu. Emang udah Gak usah bisa tuh. jadi guru deh, gak usah ngeguruin. Nah, gak usah ngeguruin. Ini ngomong-ngomong soal guru nih Bun ya. Ilmu sebenarnya ilmu yang paling baik yang kita dapatkan itu tuh dari mana sih Bun? Maksudnya kan ada pepatah mengatakan pengalaman hidup adalah ilmu yang sangat berguna, Guru yang paling berharga, guru ya. yang paling berharga. Nah itu kaitannya dengan hal itu tuh seperti apa Bun? Ilmu seperti apa sih yang dimaksud oleh ajaran kita gitu, dari Rasulullah SAW? Pelajaran hidup, pengalaman hidup itu juga menjadi satu ilmu buat kita. Jangankan untuk diri kita, sebenarnya ketika kita melihat orang lain aja udah sebagai ilmu sebenarnya. Ya Cermin, kan? jadi kayak cermin gitu ya Bun? Maksudnya? Ya kan kita melihat orang lain dengan akhlak dan perbuatannya, pola hidupnya itu sebenarnya ilmu. Sebenarnya kan, ada ilmu. Makanya Allah menganjurkan bertebaranlah engkau di muka bumi ini. Di situ banyak contoh-contoh yang harus kita lihat, ya kan?
wah kita melihat ketika kita keluar sosok seseorang ini bisa menjadi teladan buat diri saya misalkan untuk menjadi teladan diri kita, itu udah suatu ilmu sebenarnya. Padahal Teh ini nggak ngajarin, Iya. bisa Kita nggak hanya Ilmu ngajarin, melihat. hidup ya. tapi menunjukkan, mengajarkan dengan perbuatan, udah ilmu sebenarnya. Jadi model untuk Nah, ilmu uswah. dan menjadi amal soleh. Ilmu untuk siapa? Ilmu untuk orang lain, amal soleh untuk diri kita yang menunjukkan atau melakukan amal tersebut. Nah kan, Masya Allah. Jadi emang artinya ilmu itu tidak harus kita dapat pada saat ada di tempat pendidikan ya. Nah, Dalam kehidupan pun dalam juga banyak kehidupan sekali pun ya banyak ilmu yang bisa kita banget, dapat ya. banyak sekali. Apapun. Ya, seperti sekarang ya, nonton Cafe Tausia, Nah. ini juga merupakan satu ilmu. Satu ilmu luar biasa di Cafe Tausia itu semuanya isinya ilmu ya. Insya Allah membawa kemanfaatan untuk para pemirsanya, Teh. Khususnya untuk kita nih, Iya, yang menyampaikan kan. Kita banyak belajar Insya Allah banget. bisa Iya, kita karena terapkan. ilmu itu ternyata tidak terbatas ya Bun ya. Maksudnya bolehlah pernah kita menerima satu ilmu, misalnya ilmu A gitu ya. Tapi apa namanya, tidak sebatas itu kita mendapatkan ilmu A, karena setiap kali kita mendapatkan satu ilmu itu akan sangat lebih luas lagi. Iya. Ternyata bahasannya dan lebih bisa mendalam lagi Iya, tentang iya. ilmu A itu misalnya Ya, seperti itu ya. Bun, contohnya ya. gini. Contohnya tapi nanti Oh ya. Subhanallah Bun, dari tadi kita kan bicarakan tentang keikhlasan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu kalau nilainya mau jadi pahala dan ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala itu harus lillahi ta'ala karena Allah. Nah, sekarang tentang seseorang yang mempunyai satu maksudnya kelebihan ilmu lah gitu ya, terus kemampuan. Terus kita undang dia untuk menjadi pembicara, narasumber, apa segala macam. Nah itu kan sebenarnya kan kewajiban dia yang punya ilmu untuk men-share kita semua, men-share ilmunya. Nah sekarang bedanya apa tuh ikhlas dengan hak? Misalnya narasumber itu kan Kewajiban ya. iya, narasumber kan butuh sesuatu apa sih seperti bayar apa honor apa sih namanya, Ada salary, fee-nya. ada fee-nya. Nah kayak gitu itu seperti apa tuh Bun? Itu kan bagaimanapun kan itu kan juga alat juga untuk kita bisa dakwah atau Vitamin apa ya, gitu. vitamin itu untuk sebenarnya- narasumber. Nah, vitamin narasumber. Wah itu istilah baru tuh vitaminnya narasumber. Vitamin narasumber. Vitamin Oh gitu ya bahasanya ya. Bahasanya Biar lebih vitamin. smooth ya bahasanya. Nanti bilang sama produsernya vitaminnya mana? Oh iya, gitu ya. Vitaminnya mana? Nah itu batasan kita mendapatkan hak supaya tidak merusak nilai keikhlasan kita itu kepada Allah Subhanahu gimana tuh? Ya, sesungguhnya kalau ikhlas itu sudah digambarkan yang artinya tadi bersih. Dia melakukan sesuatu hal itu memang benar-benar hanya mencari ridha Allah, satu, kedua lillahi ta'ala. Tapi bukan berarti orang ikhlas itu nggak mau dikasih uang loh ya. Ini beda ya, beda ya. Vitamin. Ya, bukan berarti dia tidak mau menerima pemberian, bukan berarti orang ikhlas. Kalau dikasih ya diterima, itu rezeki. Iya itu sombong juga kan jadinya kan, oh, saya tidak butuh, sombong banget, makan Kasih transportasi Jong, tapi berapa juta? Nah, itu transportasi bukan ya. Masya Allah. Jadi balik lagi, bukan berarti orang ikhlas itu tidak menerima sesuatu yang diberikan. Nah, jadi kalau memang dia diberikan ya diambil. Tapi tidak mengeluh mungkin ya. Nah, tapi tidak mengharapkan. Tentang nominalnya gitu tidak kan. mengharapkan gimana tanpa ya? dia mematok lah ya bahasanya Tidak ya. mematok. Ada target. Mentargetkan harus sih ya. gitu. Itu lari ke ikhlasannya di mana kan? Lain hal. Itu berarti apalagi kalau untuk siar di jalan Allah. Masya Allah kan dia khawatiran takutnya menjual ayat, nauzubillah min Nauzubillah dzalik. min Tapi dzalik. kalau memang kita ikhlas karena Allah, Allah akan berikan kok. Dari mana saja Nah, itu Allah datangnya akan berikan gitu tanpa ya. tanpa kita Sadari, minta tanpa kita atau sangka. sadari. Mungkin orang yang memanggil kita, meminta kita, minta bantuan kepada kita, Allah gerakan hatinya diberi banyak mau lebih sawab kan? Betul. Bisa jadi berserah kepada Allah, insya Allah rezeki yang kita dapat kalau memang sumbernya dari Allah hal yang baik itu membawa keberkahan. Bener, Jadi kalau dengan hak kita, dengan hak orang yang ikhlas tadi, kalau memang dia mengeluarkan sesuatu hal, setidaknya pasti dia akan mendapatkan hak dari Allah tentunya ya, hak kebaikan entah melalui siapa. Jadi dia tetap akan mendapatkan haknya, nggak Iya. mungkin tidak. Jadi beda antara keikhlasan dengan hak yang diterima. Oh ini sewajarnya lo diterima. Dia datang ke sini tuh kemarin dijemput Teh Nisa pakai bensin di sebelahnya demikian. Ya sewajarnya. Asal jangan tadi teh. Sekian ya.
aduh mikir lagi, aduh takutnya khawatir tadi seharusnya dia bisa menjadi amal solehnya dia, ya kan, bisa Jadi menjadi berkurang. ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain menjadi batal. Batal. Tidak jadi, itu bedanya. Sesungguhnya Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, ya, jadi bagaimana dengan keikhlasan dengan umatmu? Sesungguhnya aku sangat khawatir, kata Rasulullah, aku sangat khawatir kepada umatku bukan karena dia melakukan kesyirikan yang besar, tapi aku khawatir justru kepada umatku itu ketika dia melakukan kesyirik kecil. Nah, apa syirik kecil? Syirik kecil diantaranya adalah perbuatan riya, Iya. karena merasa Oh, dia pinter. bisa bernilai Iya. syirik juga ya? Iya dong, karena syirik kan termasuk riya ya. Karena dia merasa pinter, berilmu, sombong jatuhnya. Pasti Tenisa butuh Teh-Teh atau kebalikan, Teh-Teh butuh aku dan sebagainya. Timbul nggak suatu kesombongan? Iya. Itu pada tanpa diri kita? disadari sebenarnya, Bunda ya. Jadi justru Rasulullah itu udah yakin umatku itu tidak akan melakukan kesyirikan, syirik besar yang menyebabkan dia menduakan Allah. Tapi aku khawatirkan, kata Rasulullah, umatku itu melakukan syirik kecil. Masya Allah, sombong, ria. Karena tidak suka. tersadari, ya nggak sadar kan kalau Nggak soal syirik sadar. yang besar kan kelihatan dari Dan terencana sikap, dan kayaknya ya. terencana. Iya. Terencana. Iya. Ada keinginan tertentu Kalau yang syirik itu kan, ya Allah, Masya Allah, Syirik itu kecil. nggak Nah. disadarin gitu. sadari hal-hal itu secara spontanitas. Kalau kita tidak langsung muhasabah, ya kan, tidak terhapus. Tapi ketika kita menyadari langsung muhasabah, insya Allah terhapus. Terhapus. Karena tidak ada dosa besar tanpa ada dosa kecil. Yang terulang jadi besar, Jadi besar. kan? Nah, Karena dikumpulkan ya Bunda ya. begitu teh. Masya Sebetulnya Allah. pahala bagi orang yang mengamalkan ilmunya itu seperti apa sih Bunda? Kalau orang yang mengamalkan ilmunya, subhanallah, tadi orang termasuk yang beruntung tuh teh. Orang yang sangat bahagia di dunia maupun di akhirat. Contohnya gini, apalagi kalau kita itu mencari ilmu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai seorang muslim dan muslimat, pahala orang menuntut ilmu itu 70 kali lebih besar dibanding dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Coba, menuntut ilmu loh. Menuntut ilmu, pahalanya lebih besar dari orang yang sholat sunnah 2 Menurut ilmu di rakaat. jalan Allah, Terlepas, rencana Allah tentunya terlepas ya. dia berhasil bisa Atau menyerap gimana? ilmu itu ya, Iya. tapi dengan niat dan Niat dan kesungguhan melakukan, ya, untuk kesungguhan. mencari ilmu itu udah nilainya sudah 70 kali lipat, Masya Allah. Sebenarnya banyak poin-poin atau kesempatan-kesempatan yang ditawarkan oleh Allah ya, untuk kita melakukan amal-amal perbuatan, tergantung kita nih. Mau pilih yang mana, karena sesungguhnya itu Allah mengasih pilihan banyak. Kalau nggak bisa yang ini, coba deh kamu lakukan yang ini. Seperti kita bahas, kalau nggak bisa kamu sholat tahajud, ya udah sholat jenazah aja, ya kan? Aku nggak bisa sholat jenazah, ya udah aku sholat tahajud aja. Nggak bisa sholat tahajud, ya udah aku zikir aja. Udah paling ringan banget kan? Tapi dalam keseharian kita selalu melakukan amal ibadah, amal soleh. Banyak tidaknya kan tergantung porsi kita, kesanggupan. Karena lakukanlah ibadah kepadaku sesuai dengan kesanggupanmu, kan gitu. Berarti Allah Artinya nggak memang tidak memaksa. memberatkan ya. Nggak memberatkan hambanya sebenarnya. Tergantung kepada kesanggupanmu. Kesanggupanku di mana? Sebatas ini kayaknya. Ya, ini aja dulu istiqomah. Istiqomahkan dulu ya yang wajibnya, sunnahnya ternyusul. Tapi benar-benar dengan kekhusyuan, benar-benar dengan keikhlasan, benar-benar lepas dari hal-hal di luar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu baru lagi nih Bunda. Nah. Tapi sayang kita waktunya sempit banget. masa sih? Iya. Sekarang baru segmen berapa? Dan ini sudah sampai pada kesimpulan. Masya Allah, subhanallah. Nggak berasa ya kalau kita nuntut ilmu dengan ikhlas seperti itu ya, nggak berasa ya. Jadi haus nikmatnya. dengan ilmu ya. Pengen tahu lagi, menggali Pengen lagi ilmu belajar ilmu terus. Allah terus ya. Masya Allah, para pemirsa, sungguh luar biasa ilmu Allah itu sangat luasnya, sangat banyak. Sehingga ketika kita bertalabul ilmi, ketika kita menuntut ilmu, mencari ilmu, kayaknya masih kurang ilmu yang kita miliki. Sesungguhnya wajiblah kita menjadi orang, atau berusahalah kita menjadi orang yang beruntung dan bahagia, sehingga ketika kita mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan itu, benar-benar keberuntungan itu mendapatkan kebaikan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk hamba Allah, hamba yang terpilih. Ya, terpilih, hamba yang beruntung.
hamba yang beruntung dimanapun kita berada, entah itu di dunia maupun di akhirat atau dimanapun tempat kita berada. Insya Allah kita selalu mendapatkan keberuntungan-keberuntungan yang Allah kirimkan kepada kita. Amin. Subhanallah. Bunda, ternyata ya ilmu itu ya, pada saat kita mendapatkan ilmu gitu ya, bukan berarti dengan kita mendapatkan ilmu kita sudah cukup sampai di situ dan kita tidak melakukan atau mencari ilmu lain. Ternyata begitu kita mendapatkan ilmu yang satu, ada ilmu yang lain dan tidak akan habis-habisnya ya. Karena kan seperti hadis atau apa itu mengatakan kan ilmu itu tuh seperti jari di lautan, Tunjuk kita ya, setetes air laut itu nggak ada luas, masih luas lagi ilmu Bahkan ada yang Allah. mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya. Artinya itulah, dimanapun kita bisa menuntut ilmu Betul, ya. betul. Terima kasih sekali Bunda untuk waktunya kita bisa sharing ya. Artinya kita mendapatkan ilmu baru di hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk pemirsa juga ya. Mudah-mudahan pemirsa juga di rumah juga puas ya, tapi bukan puas sampai saat ini untuk Masih hari terus. ini, tapi akan ilmu ya. terus mencari ilmu walaupun di mana saja Anda berada gitu ya Bapak pemirsa. Seperti biasa sebelum undur diri ucap terima kasih kepada Bukit Gumati Batu Tulis. dan juga Rumah Mudu Humaira, dan ada sponsor siapa lagi saya? Dari Adabina. Ada Mina juga, terima kasih sudah membuat kita cantik ya, dan mudah-mudahan lebih soleha lagi ya. Amin. Cantik luar dalam, amin amin. Baik, saya Nisa Nadira Dan saya Teni Nadira. dan Bunda Nur Aisyah dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Selamat buat seluruh keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama Barokah. Tetes. Lemah tak berdaya, mata pun seakan malu untuk menatap, lidah keluh tak pantas berucap, sungguh hina hamba di mata